Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NPM 2019 1450 1167. Hari ini saya akan melakukan presentasi seminar proposal mengenai meningkatkan manajemen sumber daya manusia agar menciptakan karyawan sesuai dengan standar di bidang jasa keamanan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rendika Valeri, SPD MPD, yang telah selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pengaruh dari berubahnya kondisi bisnis, berubahnya struktur organisasional, dan berubahnya kepemimpinan telah memaksa Departemen Sumber Daya Manusia untuk memperluas perspektif mereka atas peran dan fungsi mereka, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ketika perusahaan bergerak dari hanya mementingkan obsesi lalu menjadi fokus pada konsumen, misi dan peran organisasi, maka mereka telah dipaksa untuk membuat perubahan atas struktur organisasional mereka. Secara tradisional, sebuah departemen sumber daya manusia diorganisasikan sebagai departemen staf yang melayani jalur operasi. Perubahan dalam ekspektasi kepemimpinan memandatkan sebuah peran baru bagi profesional. Peran sumber daya manusia dapat dan apabila para profesional sumber daya manusia tidak berubah, maka mereka akan menggenggam banyak bom kritik. Berbagai pengaruh perubahan yang terjadi menuntut organisasi untuk membuka diri terhadap tuntutan perubahan dan berupaya menyusun strategi dan kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan bisnis yang akan bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Artinya, suatu organisasi harus mampu menyusun strategi dan kebijaksanaan yang ampuh untuk mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Keberhasilan penyusun kebijakan dan strategi organisasi akan didukung lebih banyak oleh fungsi manajerial yang ada, dan salah satu bidang fungsional strategi yang menjadi perhatian adalah manajemen sumber daya manusia. Sebuah pendekatan strategi terhadap manajemen sumber daya manusia harus mencakup pembuatan dan pelaksanaan suatu rangkaian kebijakan dan tindakan yang konsisten yang akan menentukan bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kolektif pekerja turut menyumbang terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Selain itu, hal yang mendasar dari perspektif strategi manajemen sumber daya manusia adalah asumsi bahwa keberhasilan sebuah perusahaan dipengaruhi oleh tindakan manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia memberikan andil bagi keberhasilan perusahaan. Semakin terintegritas peran dalam proses perencanaan strategi perusahaan, nilai manajemen sumber manusia juga memiliki dampak yang bermacam. Kebijakan manajemen sumber manusia berpijak pada kenyataan itu. Maka, misi organisasi perusahaan selain berorientasi pada pelayanan yang efektif, juga menata manajemen sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusia. Namun demikian, peningkatan peran dan kualitas sumber daya manusia belum menjamin peningkatan kinerja perusahaan. Selama praktek dan kebijakan sumber daya manusia atau hubungan industrial perusahaan belum dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul meningkatkan manajemen sumber daya manusia agar menjadikan karyawan sesuai dengan standar di bidang jasa keamanan. Terus selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yaitu bagaimana pentingnya peran MSDM untuk menciptakan kualitas karyawan yang sesuai dibutuhkan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada kualitas MSDM untuk menciptakan karyawan berkualitas demi kepuasan konsumen. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apakah adanya pengaruh kualitas manajemen sumber daya manusia terhadap menciptakannya karyawan yang sesuai dengan standar di bidang keamanan.
Adapun tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas manajemen sumber daya manusia terhadap menciptakan karyawan yang sesuai dengan standar di bidang keamanan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, satu aspek teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan masukan dalam meningkatkan manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan karyawan yang berkualitas sesuai dengan standar di bidang keamanan, serta dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, aspek praktis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan, dapat memudahkan atau menemukan sistem atau formula agar dapat menciptakan karyawan yang sesuai dengan standar pelayanan sehingga meningkatkan standar mutu pelayanan kepada para konsumen. Yang kedua, bagi karyawan, yaitu dapat memenuhi kriteria permintaan pada konsumen sehingga konsumen mendapat kepuasan dalam kinerja yang diberikan karyawan. Lalu yang ketiga, bagi peneliti, yaitu peneliti ini dapat menjadi pengembang ilmu pengetahuan di dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang peneliti ambil yaitu pertama, manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu merangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Manajer memiliki peran besar dalam mengarahkan orang-orang yang berada di organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk memikirkan bagaimana memiliki manajemen sumber daya manusia yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Memang sudah menjadi tujuan umum bagi manajemen sumber daya manusia untuk mampu memberikan kepuasan kerja yang maksimal kepada pihak manajemen perusahaan yang lebih jauh mampu membawa pengaruh pada nilai perusahaan, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Agar pengertian manajemen sumber daya manusia lebih jelas, banyak para ahli mengungkapkan diantaranya itu menurut Marwan Shah pada tahun 2014 berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai penyandang guna sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi, serta pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan keselamatan dan kesehatan, dan serta hubungan industrial. Lalu yang kedua, menurut Edi Sutrisno pada tahun 2016, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Lalu menurut Hasibuan pada tahun 2016, sumber manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan untuk karyawan dan masyarakat. Untuk selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Faisal Rifai pada tahun 2015, tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Lalu yang kedua, menjamin ketersediaan tenaga kerja di masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan akan ada yang mengerjakannya. Lalu yang ketiga, menghindari terjadinya manajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang keempat, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Lalu yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Lalu yang keenam, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan seleksi, pengembangan, kompensasi, peningkatan kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, yaitu menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi vertikal ataupun horizontal.
Untuk yang kedelapan, menjadi dasar dalam penilaian karyawan. Lalu untuk yang ketiga, ada pengertian kinerja karyawan. Menurut Robert Bakal pada tahun 2015, dalam pengertian ini, kinerja merupakan tingkat kontribusi yang diberikan pegawai terhadap tujuan pekerjaan atau unit kerja dan perusahaan atau organisasi sebagai hasil perilakunya dan aplikasi dari keterampilan atau kemampuan serta pengetahuannya. Rival dan Sagala pada tahun 2016 menyatakan bahwa kinerja adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan peran dalam organisasi. Menurut Edison pada tahun 2016, kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam jurnal Stewati dan Hayani pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa istilah kerja dalam job performance yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yaitu hasil kerja serta kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk selanjutnya ada landasan teori, yaitu ada kualitas MSDM untuk memajukan karyawan serta hingga tercapainya kepuasan konsumen. Dalam meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia terhadap menciptakan karyawan yang sesuai dengan standar merupakan permasalahan dari penelitian ini. Kualitas karyawan merupakan unsur utama dalam mencapai kepuasan konsumen. Apabila konsumen merasa puas, perusahaan dapat bergerak maju. Apabila konsumen merasa tidak puas, maka perusahaan dapat terancam kedudukannya. Oleh sebab itu, diharapkan manajemen sumber daya manusia dapat menciptakan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh konsumen. Kemajuan karyawan dapat ditingkatkan atau dipenuhi yang akan dipengaruhi oleh kualitas manajemen sumber daya manusia perusahaan tersebut. Strategi atau kebijakan yang diambil oleh manajemen sumber daya manusia oleh perusahaan kepada karyawannya dapat menjadi pendorong atau penghambat kepuasan konsumen. Untuk selanjutnya, hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan yang diajukan dan diidentifikasikan masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan dan penganalisa data-data. Berdasarkan data-data di atas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut. Tidak terdapat pengaruh kualitas manajemen sumber daya manusia terhadap kualitas karyawan pada PT Nawakara Perkasa Nusantara. Hanya yaitu terdapat pengaruh kualitas manajemen sumber daya manusia terhadap kualitas karyawan pada PT Nawakara Perkasa Nusantara. Untuk selanjutnya, metodologi penelitian, yaitu ada tempat dan waktu. Tempat dan waktu yang dilakukan yaitu di PT Nawakara Perkasa Nusantara beralamat di Jalan Komplek Golden Plaza, Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya, nomor 15, RT 10, RW 6, Gandaria Utara, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Adapun waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan dari bulan Februari hingga Juni 2022. Lalu metode penelitian jenis penelitian yaitu kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna perseptif subjek, lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, landasan teori ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Metode ini dipilih agar peneliti dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari
dalam suatu penelitian, dan hasil yang dianggap menjadi gambaran populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Metode pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pengambilan kriteria tertentu. Sugiono pada tahun 2014 menyatakan penulis membuat kriteria responden yang dapat dijadikan sebagai sampel, yaitu bagian human resource development dan training, dan juga karyawan atau anggota security yang sudah bekerja di proyek. Adapun metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dengan kuesioner berisi pertanyaan struktur dengan alternatif jawaban yang tersedia, sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Arik Unto mendefinisikan kuesioner atau angket sebagai sekumpulan pernyataan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden sesuai dengan pribadinya maupun hal-hal yang lain terkait dengan materi penelitian. Kuesioner yang diberikan kepada responden bagian HRD adalah pernyataan yang bersifat tertutup, yaitu pernyataan yang disediakan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala psikometrik yang merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program dan kebijakan perencanaan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Adapun instrumen penelitian adalah seperangkat yang digunakan menyaring data. Adapun dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu pertama angket. Angket yaitu pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi, hal-hal yang diketahui. Lalu dengan cara observasi. Observasi yang dilakukan ini diarahkan pada kegiatan secara akurat hingga mencatat fenomena yang muncul serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Lalu teknik analisa data. Teknik yang digunakan yaitu uji konvensi determinasi. Teknik analisa ini digunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dengan 1. Nilai R2 yang lebih kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen sangat terbatas. Nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel independen. Perhitungan yang dilakukan dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi produk momen dikalikan dengan 100%. Adapun rumusan determinasi yaitu KD sama dengan R pangkat XY dikali 100%. Yang kedua, uji regresi linear berganda. Analisa regresi merupakan salah satu teknik analisa yang dapat analisa data dalam statistika yang sering kali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel. Sebelum melakukan analisa regresi, hal yang pertama yang penting dilakukan adalah menetapkan variabelnya terhadap dua jenis variabel dalam analisa regresi, yaitu variabel independen serta dan variabel dependen. Metode regresi dengan dua atau lebih hubungan variabel bebas X dan variabel Y disebut regresi linear berganda. Model regresi linear berganda dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yaitu Y sama dengan A ditambah B 1 X dikali 1 X ditambah 1 B 2X ditambah 2 ditambah E. Lalu uji validasi kuesioner.
Validasi kuesioner digunakan untuk mengukur sah atau validnya tindakan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinilai valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut. Lalu, uji reliabilitas kuesioner. Uji reliabilitas kuesioner adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan menghasilkan jawaban yang sama dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus alfa. Demikian presentasi saya. Apabila ada kekurangannya, saya memohon maaf. Dan jika ada saran dan kritik, mohon silakan diberikan data diinformasikan ke saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.